Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa masih menjalankan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Dan tidak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kita kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana beliau telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Baiklah, di sini kami di kelompok 3 akan menyampaikan tentang bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan tentang konsep dan urgensi integrasi nasional itu sendiri. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan dua hal, yaitu makna integrasi nasional itu sendiri dan jenis-jenis integrasi nasional. Nah, untuk memahami makna integrasi nasional, kita bisa memahaminya secara etimologi dan terminologi. Nah, adapun secara etimologinya itu menyangkut tentang makna kata per kata tersebut seperti integrasi sama nasional. Nah, adapun secara terminologinya itu banyak pendapat istilah oleh para ahli. Jadi terminologi itu adalah mengacu pada istilah yang dimana integrasi nasional itu memiliki pengertian yang berbeda-beda menurut para ahli. Nah, baiklah, di sini kita kembali kepada integrasi secara etimologinya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, adapun integrasi yang bermakna dalam kamus bahasa besar Indonesia itu dimaknai dengan pembauran dari unsur-unsur yang berbeda sehingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Nah, adapun nasional berasal dari kata nation, yaitu bahasa Inggris, yaitu yang berarti bangsa. Nah, kita bisa ambil kesimpulan di sini di mana integrasi nasional itu bermakna yaitu pembauran unsur-unsur yang berbeda sehingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh sehingga menjadi suatu bangsa yang besar yang dimana terdiri dari berbagai ras, suku, agama dan lain sebagainya. Nah, dan adapun jenis-jenis daripada integrasi nasional itu sendiri. Pada umumnya integrasi nasional itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu integrasi politik, integrasi ekonomi, sama integrasi sosial budaya. Nah, adapun integrasi politik terbagi lagi menjadi 5, yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, kemudian yang ketiga integrasi nilai, kemudian keempat adalah integrasi elit massa, kemudian yang kelima ialah integrasi tingkah laku atau kita sebut dengan perilaku integratif. Nah, di sini kemudian kita beralih lagi ke integrasi ekonomi. Nah, kalau integrasi ekonomi ini erat kaitannya dengan saling ketergantungan masyarakat, sehingga di dalam masyarakat akan menciptakan suatu konsep yang dimana dia akan bekerja sama dalam penentuan norma, aturan, dan prosedur dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, di mana integrasi ekonomi ini akan menghapus atau meniadakan batasan-batasan yang ada di setiap wilayah. Untuk apa? Untuk memenuhi setiap kebutuhan yang diperlukan oleh setiap daerah-daerah. Nah, karena setiap daerah akan mempunyai keuntungan dan kelemahannya masing-masing, sehingga perlu saling ketergantungannya sehingga menciptakan suatu namanya konsep atau aturan bersama dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kemudian ada pun yang disebut dengan integrasi sosial budaya. Nah, integrasi sosial budaya ini adalah persatuan dari unsur-unsur yang berbeda. Ini sama halnya dengan kayak tadi integrasi bangsa, di mana integrasi sosial budaya ini adalah penyatuan dari unsur-unsur yang berbeda seperti ras, suku, agama, dan sistem dan nilai dan lain sebagainya. Nah, itulah beberapa penjelasan tentang makna daripada integrasi nasional sama jenis-jenisnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan sebagai pemateri pertama. Untuk pemateri keduanya saya persilahkan. B. Pajak sebagai instrumen memperkokoh integrasi nasional. Salah satu tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum akan dapat dicapai atau akan lebih dicapai apabila keuangan negara sehat, atau dengan kata lain negara memiliki dana yang cukup untuk membiayai seluruh kegiatan yang diperlukan untuk memajukan tujuan negara atau memajukan kesejahteraan umum tersebut.
Berbicara tentang keuangan negara yang sehat, tidak bisa dilepas dari sumber-sumber penerimaan negara. Salah satu sumber keuangan negara adalah penerimaan dari sektor pajak. Dalam kurun waktu 5 tahun tersebut, penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang utuh. Pada anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2016, pemerintah menargetkan pendapatan yang bersumber dari penerimaan pajak adalah sebesar 1.360 triliun atau sebesar 74,65% penerimaan negara secara keseluruhan. Sekian. Baik, saya akan membahas materi yang C, itu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Sejak tahun yang pertama itu dinamika integrasi nasional di Indonesia sejak tahun 1945 sudah diupayakan untuk dibangun secara terus-menerus. Yaitu ada 5 jenis integrasi sebagai berikut. Yang pertama, integrasi bangsa. Contohnya pada tanggal 15 Agustus 2005 melalui MOU. Kemudian yang B, integrasi wilayah melalui deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Kemudian ada integrasi nilai melalui kurikulum 1975 yang mulai diberlakukan pembelajaran pendidikan moral Pancasila atau PMP di sekolah. Kemudian kurikulum 2013 terdapat mata pelajaran PPKN melalui pelajaran ini Pancasila sebagai nilai bersama dengan sebagai dasar filsafat negara. Kemudian integrasi elit massa, misalnya kunjungan ke daerah, temu kader PKK maksudnya, dan kontak pos presiden. Kemudian yang terakhir yaitu integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan membentuk lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Adapun yang kedua itu tentang tantangan dalam pembangunan integrasi, yaitu ada dua, yaitu ada horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelaan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal itu tentang tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan perkotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari masa yang cenderung berpandangan tradisional. Yang D, mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara, sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan ataupun konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita, baik kerugian berupa fisik, material seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual seperti perasaan kekhawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga tertekan mental yang berkepanjangan. Adapun di sini, integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan, karena setiap masyarakat di samping membawa potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik ataupun pertentangan. Persamaan kepentingan kebutuhan untuk bekerja sama serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat merupakan potensi yang mengintegrasikan. Sebaliknya, perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, maupun perbedaan-perbedaan yang lain itu tidak dikelola dan disikapi dengan cara baik dan sikap yang tepat. Namun, apapun kondisinya, integrasi masyarakat merupakan suatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara, sehingga perlu senantiasa untuk diupayakan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Sekian.